Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Selamat malam guys. Aku ucapkan untuk Dikau ya guys. Dikau. Semuanya guys. Tanpa pilih kasih. Berarti banyak dong. Ya iyalah. Semoga di malam hari ini guys. Ini malam hari ya guys. Gelap gulita. Tapi terang benderang. Loh kok bisa? Dipaksa guys. Ada lampu. Kalau kita ada lampu. Terang benderang guys. Walaupun malam gelap gulita. Kan enak kalau gitu guys. Matamu yang dua itu. Nggak buta. Kamu bisa melihat yang bening-bening. Oke guys. Semoga di malam yang gelap gulita ini kita senantiasa ada lampu. Supaya kita menjadi terang benderang ya guys ya. Dan melihat yang bening-bening di kehidupan ini guys ya. Semoga kehidupan kita terang benderang selalu guys. Mampu melihat yang bening-bening. Hingga semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma amin. Oke guys, kenapa kita kok berbicara tentang apa yuk? Terang benderang guys. Ada lampu. Bisa melihat yang bening-bening. Iya guys, itu penting sekali ya guys ya. Jangan sampai kita kebalikannya. Malam gulita, kedua mata kita ini. Ya, yang tinggal dua itu loh. Walaupun mata kita terang benderang, kalau malam hari gelap gulita tampak buta guys. Ya, apalah gunanya ada? Lah kita tak mampu melihat apa-apa. Betul. Oke guys ya, kita akan masuk ke pembicaraan, berbicara tentang terang benderang, melihat yang bening-bening ya. Bagaimana itu terjadi? Oke guys ya. Di kehidupan dunia ini cita-cita kita selamat dunia dan di akhirat. Dan itu bisa kita lalui apabila kita bisa keluar dari yang namanya gelap gulita. Pindah menuju kepada yang terang benderang. Baik guys ya. Karena dengan berada di tempat yang terang benderang kita bisa menemukan, melihat, menjumpai yang bening-bening. Mantap. Oke guys ya. Kita mulai bicara tentang hal itu guys. Dalam mancing ikan, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Nah, ini kita mulai pembahasan guys. Jadi, pemancing ikan itu hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham guys? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Mantap guys. Bukan memegang harta, bukan memegang tahta, bukan memegang wanita, bukan memegang keluarga, bukan memegang kelompok, bukan memegang golongan, bukan memegang aliran, bukan memegang kroni-kroni, bukan memegang bom nuklir, dan bukan pula memegang yang lainnya. Jadi yang dipegang pemancing ikan itu apa? Hanya joran pancing.
Luar biasa, guys. Ini namanya pemancing ikan. Ini namanya mancing ikan. Karena yang dipegang pemancing ikan adalah hanya joran pancing. Memegang erat-erat joran pancing. Itu saja yang dipegang. Ini mulai terang benderang ini, guys. Ini mulai bisa melihat yang bening-bening ini, guys ya. Jadi yang namanya harta, tahta, wanita, keluarga, golongan, kelompok, aliran, kroni-kroni, bom nuklir dan lain-lainnya itu gak ngurus. Gak ngurus. Oke guys, kita lanjutkan pembicaraan ya. Oke. Dengan hanya memegang erat-erat joran pancing, ya, kita sebagai pemancing ikan akan melakukan dan bisa melakukan, dengerin guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada pula umpannya. Jadi di mana ada pemancing ikan, di situ ada pula umpannya. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham? Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Bayangin guys, pemancing ikan ya, yang dipegang erat-erat cuma joran pancing. Yang dimilikinya cuma umpan. Semua umpan itu dilempar untuk ikan. Dikasihkan untuk ikan. Semuanya. Sampai kehabisan loh. Cari umpan lagi. Dilempar lagi. Semuanya. Untuk ikan. Inilah yang namanya terang benderang. Dan inilah yang namanya yang bening-bening. Bening-bening. Ya. Jadi ini yang namanya wong Jawa ngomong guys. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nah, kalimat itu, kalimat basa Jawa ya, bahasa Jawa. Rame, mohon maaf ya, saya ulangi ya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sepi, pamrih, ramai, kerja, itulah mancing ikan. Jadi kalimat yang dipunyai wong Jawa ngomong, sepi ing pamrih, rame ing gawe, itu asalnya dari mancing ikan. Tiada pamrih, sepi, sunyi. Rame, kerja, itulah mancing ikan. Paham? Kok bisa? Loh. Sini. Dia, sini. Dasmu sini ya. Matamu dipakai ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Paham? Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Sepi ing pamrih. Nggak ada pakai mulut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z. Nggak ada. Nggak minta semua itu. Nggak butuh semua itu. Paham? Tak jelaskan lagi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham? Pemancing ikan hanya melempar umpan. Pemancing ikan hanya melempar umpan. Mantap guys. Ini namanya rame ing gawe. Kerja. Paham ya? Sepi, tiada pamrih, ramai, kerja. Itulah mancing ikan. Ini sudah terang benderang. Dan bening-bening. Nyata ini. Bukan hoak ini. Oke ya, paham ya guys? Nah,
Makanya guys ya, pemancing ikan itu disebut juga dengan ulama. Apa guys? Pemancing ikan disebut juga dengan ulama. Ulama sejati. Loh, kok bisa? Pemancing ikan, mancing ikan. Apa namanya itu? Ulama sejati. Artinya usaha lagi mancing. Semua jadi tindakan. Jadi pemancing ikan, mancing ikan itu disebut ulama sejati. Usaha lagi mancing. Semua jadi tindakan. Paham guys ya? Yang menjadi pertanyaannya adalah pemancing ikan, mancing ikan. Kalau ini kamu masih ada ndasmu loh ya. Artinya ndasmu masih kamu pakai, masih kamu bawa ya. Kalau kamu bertanya semacam ini, kebangetan. Banget. Pemancing ikan itu mancing apa sih? Nah, itu pertanyaannya kayak gitu. Ya, itu berarti ndas kamu itu sebetulnya kamu pakai atau enggak? Kok sampai bertanya yang kebangetan kayak gitu? Pemancing ikan itu sebetulnya mancing apa sih? Hei. Yang namanya pemancing ikan, mancing ikan itu disebut ulama sejati. Artinya usaha lagi mancing semua jadi tindakan. Yang dipancing adalah ndas. Ndasnya siapa? Ndasnya iwa. Ndasnya ikan. Paham? Lalu bagaimana dengan ulama yang lain? Itu loh, yang agama-agama itu loh. Yang beragama-beragama itu loh. Loh itu ya ulama juga. Yang dipancing apa? Ndas juga. Ndas siapa? Ndasmu. Ndasmu yang dipancing guys. Paham ya? Nah, ketemu jawabannya sekarang tentang ulama. Ya. Ini penting sekali. Kalau pemancing ikan, mancing ikan itu disebut ulama sejati. Artinya adalah usaha lagi mancing, semua jadi tindakan. Yang dipancing apa? Ndas. Ndasnya siapa? Ikan. Iwa. Lah terus itu yang agama-agama itu loh, yang beragama itu loh. Kan ada ulama juga. Iya. Itu apalagi mancing? Ya iyalah lagi mancing. Mancing apa? Mancing ndas. Ndasnya siapa? Ndasmu. Jadi paham ya? Nah, jadi ulama sejati itu hanya pada mancing ikan. Usaha lagi mancing semua jadi tindakan. Yang dipancing ndas. Ndasnya siapa? Ikan. Iwa. Namanya juga mancing ikan. Tapi ulama yang agama-agama itu loh, yang beragama itu loh, itu mancing juga. Mancing apa? Mancing ndas. Ndasnya siapa? Ndasmu. Paham ya, guys? Nah, apakah keduanya ini penting? Penting sih kalau dibilang penting. Penting banget malah. Mana yang lebih penting? Ulama sejati yang ada pada mancing ikan, yaitu pemancing ikan, atau ulama yang agama itu, beragama itu? Mau jawaban jujur atau setengah jujur? Lu. Ya yang jujur lah. Pemancing ikan itu dididik jujur, guys. Ajarannya itu, pendidikannya itu jujur. Dengerin. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada mata kail, di situ
pasti ada pula umpannya. Paham, guys? Di mana ada mata kail, di situ pasti ada pula umpannya. Ini namanya jujur. Nggak ada hoak. Ulama sejati, pemancing ikan, mancing ikan, ya, itu nggak ada hoak. Pendidikannya jujur. Lalu bagaimana dengan ulama agama itu? Yang beragama itu loh. Apakah jujur? Nanti dulu. Kita jelaskan dulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada ulama yang ditakuti oleh Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ulama su. Ulama su. Su. Apa artinya? Sumpah welek. Apa? Sumpah welek. Sampai Nabi Rasul Muhammad SAW itu takut. Ini ulama jahat. Ini ulama buruk. Ini ulama jelek sekali. Ini ulama hitam legam. Ini ulama gelap gulita. Jadi yang namanya ulama dalam agama itu, ya, yang beragama itu loh, itu bukan jaminan. Bukan ulama sejati. Terbukti Nabi Rasul Muhammad SAW itu takut pada ulama. Ulama su. Artinya sumpah welek. Paham ya guys ya? Lah kalau pemancing ikan, mancing ikan, itu kan disebut ulama sejati. Usaha lagi mancing semua jadi tindakan. Betul tidak? Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi tiada pamrih, banyak kerja. Itulah ulama sejati, itulah pemancing ikan, itulah mancing ikan. Jadi, yang dipegang erat-erat oleh pemancing ikan hanya joran pancing, yang dimiliki hanya umpan. Dan itu semua loh umpannya diberikan, dilempar untuk ikan. Malah kehabisan, cari umpan lagi, dilempar lagi semuanya. Sampai kehabisan, selalu seperti itu. Nggak ada ceritanya pemancing ikan makan umpan, itu nggak ada. Semua umpan untuk ikan. Tapi perhatikan pada ulama yang agama-agama itu loh. Yang beragama itu loh. Kamu perhatikan apa yang dipegang erat-erat ulama beragama itu. Sampai Nabi Rasulullah SAW itu juga takut kepada ulama su. Artinya sumpah welek. Oh, itu yang dipegang macam-macam. Ada harta, ada tahta, ada wanita, ada keluarga, ada golongan, ada aliran, ada kelompok, ada kroni-kroni, ada bom nuklir, ya, dan lain-lain sebagainya. Kok bom nuklir ikut-ikutan juga? Hei, ulama su, sumpah welek, beneran nih, sumpah welek. Itu bukan hanya agama dalam otaknya, tapi otaknya juga diizinkan adanya politik. Dua yang berbeda dicampur dalam satu wadah. Apa artinya itu? Menduakan. Kalau dalam agama menduakan, itu disebut apa? Paham ya? Disebut apa? Yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Itu penting sekali. Dijaga ketat-ketat jawabannya. Dikasih parfum, dikasih minyak wangi, disemprot, biar harum wangi sepanjang masa. Bila di lain masa jawabannya dibutuhkan, bisa dibuka lagi. Dan betah melihat jawabannya. Paham ya? Jadi kalau bicara soal ulama sejati itu adalah pemancing ikan, mancing ikan. Itulah ulama sejati. Usaha lagi mancing semua jadi tindakan. Itulah ulama sejati. Pemancing ikan, mancing ikan. Bukan ulama yang agama-agama itu loh. Yang beragama itu loh. Bukan.
Ulama-ulama itu malah takut. Nabi Rasulullah SAW itu takut karena ada ulama sumpah welek. Mantap. Mantap jiwa. Mantap jiwa dan raga. Paham ya guys ya? Nah, ternyata ulama sejati inilah yang mampu membawa terang benderang dan mampu menunjukkan yang bening-bening. Insya Allah selamat di dunia dan di akhirat guys. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu guys. Ya. Yang namanya ulama yang beragama-agama itu loh. Itu loh sudah dapat agama. Masih sempat-sempatnya bercerai-berai. Ya. Terpecah belah. Jadi banyak sekali golongan, aliran, kelompok. Agama jadi banyak. Bahkan setiap agama itu mempunyai pecahan-pecahan, ruas-ruas jari yang berbeda-beda banyak sekali. Ngeri kan? Padahal ada ulama loh di situ. Yang beragama-agama itu loh. Ngeri banget. Tapi kalau mancing ikan, sampai awal mula di tepi lautan, sampai ke gurun pasir, sampai ke hari kiamat, sampai bertemu dengan zat Tuhan Allah, sama. Hanya memegang erat-erat joran. Pancing. Hanya melempar umpan. Paham di sini ya? Sudah kebuka terang benderang ya? Sudah mampu menunjukkan yang bening-bening ya? Perbedaan ulama sejati, yaitu pemancing ikan, mancing ikan, itulah ulama sejati, artinya usaha lagi mancing semua jadi tindakan. Kalau dijabarkan, wong Jawa ngomong, ya, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi, tiada pamrih, rame kerja. Itulah mancing ikan. Ya. Ini berarti wong Jawa. Wong Jawa. Orang Jawa. Itu tahu betul tentang ajaran suci mancing ikan. Sampai bisa ngomong sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tahu betul ajaran mancing ikan. Kau pikir awal mula itu datangnya semuanya dimulai dari mana? Tanah Jawa. Jawa. Itu ada ceritanya lagi. Nanti aku buatkan videonya. Paham ya? Paham ya? Sekarang buat yang beragama-agama itu loh. Ya. Apakah tokoh-tokoh agama, ulama, ustadz, syekh, habib, atau menurut nasab keturunan, kiai, gus, ustadz, dai, ning, apalah, sebutin semuanya. Apakah penting? Gak penting. Kenapa? Bukti itu juga bisa menunjukkan itu penting atau tidak. Ya. Kalau pemancing ikan, itu yang dipegang erat-erat hanya joran pancing. Dan yang dimiliki hanya umpan. Itu pun kehabisan umpannya, semua dilempar untuk ikan. Apakah tokoh-tokoh agama yang beragama itu juga melakukan yang sama? Belum tentu. Sekarang tak tanya. Di dalam tokoh-tokoh agama itu di rumahnya sebesar apa? Berapa jumlah rumahnya? Ada apa aja dalam rumahnya? Tabungannya berapa? Kendaraannya apa? Kan beda sekali dengan apa yang diajarkan oleh ajaran agamanya. Beda kan? Mestinya semua yang dipunyai itu dilempar untuk umat manusia. Diperuntukkan untuk umat manusia. Kamu di dalam rumah ada apa? Lempar keluar. Kasih umat manusia.
Tabunganmu ada berapa? Lempar untuk umat manusia. Kendaraanmu apa? Lempar sana. Mestinya begitu. Sampai habis. Mungkin kamu hanya menyisakan, yaitu apa? Joran pancing untuk bekal hidupmu. Ya, dan kamu harus cari umpan lagi untuk dilempar lagi kepada umat manusia. Mestinya kan harusnya begitu. Tapi kan tidak. Harta kamu tumpuk-tumpuk, tahta kamu kejar, wanita kamu perbanyak, gonta-ganti malah. Ya. Keluarga kamu bangga-banggakan. Ya. Apalagi golongan kamu bangga-banggakan, aliran kamu bangga-banggakan, kelompok kamu bangga-banggakan, bom nuklir kamu simpan untuk membenarkan pikiranmu itu loh. Dan untuk menundukkan pikiranmu itu, kamu harus menciptakan bom nuklir agar pikiran itu tunduk. Betul tidak? Perang Dunia I sudah terlewati. Perang Dunia II sudah terlewati. Ini mau Perang Dunia Ketiga sebentar lagi. Kenapa bom nuklir itu harus keluar? Untuk menundukkan pikiranmu itu toh. Yang tidak mau hanya memegang erat-erat joran pancing. Tapi semua kamu pegang, harta, tahta, wanita, keluarga, golongan, aliran, kelompok, kroni-kroni, bom nuklir, dan lain-lain semuanya kamu pegang semua. Untuk menundukkan pikiranmu yang seperti itu, kamu harus mengeluarkan bom nuklir itu. Agar pikiran itu tunduk. Semestinya itu kan nggak begitu. Karena otakmu ada agama dan kamu izinkan pula ada politik. Mabuk dirimu. Paham ya? Oke guys, kita sudah jelaskan tentang ulama sejati. Ya, makanya kamu jangan memandang sepele. Awal mula ajaran di alam semesta ini adalah di tepi lautan. Ajaran suci mancing ikan. Ingat, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap guys. Karena alam semesta ini ditujukan dengan tujuan yang benar. Tahukah kamu apa tujuan yang benar itu? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap guys. Awal sampai akhir selesai itu penuh dengan ketenangan. Hanya ada pada mancing ikan. Mulut gak butuh. Kalau sudah ketenangan ada, insya Allah selamat dunia dan di akhirat itu mudah. Karena cangkemmu, congormu, colokmu, mulutmu tidak mangap. Paham ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Paham? Hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Mantap guys. Tahu setelah iblis turun dari langit, kemana tujuannya? Langsung ke lautan. Gacor. Congornya itu mangap-mangap, congornya iblis itu. Kepada ikan. Ngasih tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam. Memberitahukan keburukannya. Dala badala. Itu ikan-ikan yang diberitahu. Lah kok mangap-mangap juga. Akhirnya apa? Semua lidah ikan diambil oleh zat Tuhan Allah. Makanya kamu jangan mangap-mangap. Dalil itu jangan mangap-mangap biar nggak berisik. Paham ya?
Oke guys, kita sudah membahas tentang konten video yang berjudul Ulama Sejati. Usaha, lagi mancing, semua jadi tindakan. Mantap guys. Mantap jiwa guys. Mantap jiwa dan raga guys. Guys, kalau aku ada salah kata, salah tindakan saya, kata saya ada khilaf, tindakan saya ada khilaf, sehingga menyebabkan dosa di konten video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya ya guys. Mohon saya dimaafkan guys. Sehingga tidak ada singgungan, tidak ada gesekan, tidak ada rasa yang tidak nyaman, tidak ada rasa yang tidak enak, kesal dan marah juga tidak ada. Saya memohon maaf atas semua salah, khilaf, dan dosa yang ada di konten video ini yang saya lakukan guys. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon saya dimaafkan ya guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Guys, konten ini judulnya belum ada. Gini judulnya guys. Gimana guys? Loh. Ayo bantuin lah guys kamu itu. Kita diskusi. Ya, diskusi. Diskusi ayo, diskusi bareng guys ya. Kita diskusi bareng ya. Apa ya judulnya guys ya? Kita diskusi guys. Ayo diskusi, kasih masukan. Judulnya gini. Mancing ikan. Bukan. Ayo guys, kita diskusi guys. Diskusi ya. Ayo kasih masukan ini apa ya? Gini guys. Gini guys. Pemancing ikan. Mancing ikan adalah ulama sejati. Ya itu ya guys ya. Mudah-mudahan nggak ada yang kepanasan. Judulnya itu guys. Pemancing ikan, mancing ikan adalah ulama sejati. Judulnya konten video itu ya guys ya. Deal? Oke guys. Judul konten video ini adalah pemancing ikan, mancing ikan. Gini guys. Pemancing ikan, mancing ikan adalah ulama sejati. Pemancing ikan, mancing ikan adalah ulama sejati. Terima kasih banyak guys. Judulnya udah ketemu. Pemancing ikan, mancing ikan adalah ulama sejati. Terima kasih banyak guys. Guys, aku boleh ngomong dikit ya? Dikit aja. Tak kasih loh amplop. Amplop itu gak isi. Pokoknya kamu izinkan ngomong dikit guys. Aku izin guys ya. Ngomong dikit. Dikit lah. Gini guys. Aku mau ngomong dikit ya. Ini kan joran pancing capung relik Nusantara ya. Ini kuat sekali buat mancing ikan di laut. Ya, di laut guys. Ini jagonya setrek, ikan-ikan monster, ikan-ikan jumbo, ikan-ikan besar, ikan-ikan babon, ikan-ikan raksasa, megalodon di lautan. Joran capung relik Nusantara. Kuat sekali joran ini guys. Dibeli. Oke guys, aku mau ngomong dikit. Mancing ikan yang dipegang erat-erat hanya joran pancing. Mancing ikan yang dimiliki adalah hanya umpan. Mancing ikan yang dilempar hanya umpan. Paham guys? Jangan sampai semua itu dibeli atau ditukar dengan yang lain sehingga joran pancing ini tidak kau pegang tapi kau lepaskan. Sehingga umpan tidak kau lempar untuk ikan. Tapi kau tukar, kau beli dengan sesuatu yang lain sebagai pengganti.
yaitu harta, tahta, wanita, keluarga, kelompok, golongan, aliran, kroni-kroni, bom nuklir, dan lain-lainnya. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa demikian? Agar pemancing ikan selalu berada di daratan tertinggi terang benderang. Sehingga pemancing ikan bisa melihat yang bening-bening. Itu maksudnya, guys. Ya. Kalau kamu tukar, kamu beli dengan yang lain tadi, yang saya sebutkan tadi, selain joran pancing, selain umpan, berarti apa yang terjadi? Kamu tidak ada di daratan tertinggi yang terang benderang. Kamu tidak akan menjumpai yang bening-bening, tapi kamu pindah, nyemplung, menyentuh, masuk ke dalam air gelap gulita lautan. Paham ya? Apa yang bisa kamu lakukan di dalam air gelap gulita? Sedangkan kamu adalah pemancing ikan. Kamu bukan ikan kerapu, kamu bukan ikan paus, kamu juga bukan udang, kamu juga bukan ikan teri. Apalagi, guys? Paham ya, guys? Itulah omongan dikitnya, guys ya. Kalau kamu nyemplung ke dalam air lautan, air gelap gulita itu, sumpah, guys, 100% kamu akan cilaka. Oke, guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, guys.